akan mempresentasikan tentang evaluasi kebijakan manajemen sarana prasarana dalam meningkatkan minat baca di SD Muhammadiyah Banyuraden. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma Agustina dan teman saya Sarifat Umar. Nah, langsung aja nih ke topiknya. Selamat mendengarkan. Yang pertama, latar belakang. Manajemen sarana pendidikan merupakan kegiatan pengelolaan dan usaha yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Fasilitas yang memadai merupakan salah satu faktor kunci yang mendukung proses pembelajaran yang efektif. Namun, masih terdapat sejumlah sekolah yang menghadapi kendala dalam penyediaan fasilitas, termasuk di SD Muhammadiyah Banyuraden. Di SD tersebut mengalami kekurangan yang signifikan dalam hal fasilitas perpustakaan, sehingga menghambat akses siswa ke sumber belajar yang beragam dan berkualitas. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi dan dicari solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Oke, selanjutnya itu ada landasan teori. Nah, landasan teori kita itu ada dua. Yang pertama itu manajemen sarana prasarana dan yang kedua itu literasi. Nah, yang pertama manajemen sarana prasarana itu didasarkan pada prinsip-prinsip yang memastikan dukungan efektif dan efisien dalam proses pendidikan. Prinsip utama meliputi pencapaian tujuan, efisiensi, dan administratif dengan penekanan pada kesiapan, pengelolaan terancana, dan tanggung jawab yang jelas. Pengelolaan sarana prasarana yang baik sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan meningkatkan mutu proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya itu ada literasi. Literasi itu bukan hanya kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Literasi berperan penting dalam kehidupan pribadi dan sosial, serta dapat meningkatkan kemampuan komunikasi, berpikir kritis, dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan, literasi perlu diintegrasikan dengan budaya lokal dan nilai-nilai masyarakat untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan siswa. Dengan demikian, literasi dapat menjadi lebih bermakna dan efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Metode penelitian yang kita lakukan yaitu penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk memahami fenomena di SD Muhammadiyah Banyuraden secara mendalam dan kontekstual. Metode kualitatif berfokus pada pemahaman makna subjektif dan proses sosial yang kompleks dengan data yang bersifat empiris dan interpretatif. Studi kasus yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mewawancarai kepala sekolah, yaitu bernama Ibu Maria Ulfa SAI, untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Oke, selanjutnya ada hasil pembahasan pertama, faktor penyebab kurangnya fasilitas perpustakaan yang ada di SD Muhammadiyah Banyuraden. Berdasarkan hasil observasi yang kita lakukan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya fasilitas perpustakaan di SD Muhammadiyah Banyuraden. Yang pertama itu adanya kurangnya ruang yang tersedia untuk perpustakaan. Awalnya sekolah memiliki perpustakaan kecil, namun seiring berjalannya waktu, ruang tersebut dialokasikan untuk penggunaan lain, yaitu dijadikan ruang komputer. Akibatnya, perpustakaan harus dipindahkan ke rumah kepala sekolah yang terletak dekat dengan sekolah. Kurangnya fasilitas perpustakaan di SD Muhammadiyah Banyuraden dapat dianalisis dari beberapa aspek, termasuk infrastruktur, kebijakan sekolah, dan kebutuhan siswa. Nah, yang pertama itu infrastruktur, ruang yang terbatas dan perubahan alokasi ruang yang menjadi ruang komputer menyebabkan kurangnya fasilitas perpustakaan, sehingga prioritas penggunaan ruang di sekolah
perlu dipertimbangkan kembali untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih baik. Yang ketiga itu ada kebijakan sekolah. Keputusan untuk memindahkan perpustakaan ke rumah kepala sekolah menunjukkan kurangnya perencanaan yang matang dalam pengelolaan fasilitas pendidikan, sehingga perlu evaluasi dan penyesuaian kebijakan untuk mendukung pengembangan fasilitas perpustakaan. Selanjutnya, kebutuhan siswa. Siswa membutuhkan akses yang mudah dan nyaman ke sumber belajar. Ketika perpustakaan dipindah ke lokasi yang kurang strategis, hal ini dapat mengurangi minat siswa untuk mengunjungi perpustakaan. Perpustakaan berhubungan langsung dengan frekuensi kunjungan siswa. Jika perpustakaan tidak berada di lokasi yang mudah dijangkau, siswa akan lebih enggan untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pembahasan yang kedua dari hasil penelitian yang kita lakukan. Dengan pertanyaan bagaimana kondisi lingkungan, sekolah, dan fasilitas yang ada seperti ruang kelas dan ruang belajar memengaruhi minat baca peserta didik meskipun tidak ada perpustakaan. Kondisi ruang kelas dan lingkungan di SD Muhammadiyah Banyuraden sangat baik. Dengan guru yang aktif, dapat menumbuhkan minat baca melalui sesi membaca bersama dan kepala sekolah memberikan perhatian khusus kepada siswa yang belum bisa membaca melalui kelas tambahan. Ruang kelas yang baik dan nyaman dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif. Lingkungan belajar yang baik termasuk pencahayaan yang cukup dan ventilasi yang baik dapat meningkatkan konsentrasi siswa dan minat mereka untuk belajar. Dalam konteks ini, ruang kelas yang nyaman di SD Muhammadiyah Banyuraden dapat berkontribusi pada peningkatan minat baca siswa. Selanjutnya, guru juga memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan minat baca. Sesi membaca bersama yang diadakan oleh guru di pagi hari merupakan strategi yang efektif untuk membangun kebiasaan mereka di kalangan siswa. Keterlibatan guru dalam kegiatan membaca dapat meningkatkan motivasi siswa untuk membaca. Ketika guru aktif memfasilitasi kegiatan membaca, siswa merasa lebih termotivasi dan terinspirasi untuk membaca lebih banyak. Oke, selanjutnya hasil pembahasan yang ketiga, strategi yang diterapkan oleh sekolah untuk meningkatkan minat baca. Pembahasan yang ketiga yaitu strategi yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan memindahkan perpustakaan di rumah kepala sekolah yang kebetulan terletak di dekat sekolah. Adanya perpustakaan keliling yang disediakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga merupakan salah satu strategi sekolah dalam mengupayakan fasilitas membaca peserta didik, serta pengadaan pelatihan untuk guru juga merupakan salah satu strateginya. Kesimpulan dari pembahasan 1, 2, dan 3 yakni manajemen sarana di SD Muhammadiyah Banyuraden menghadapi 3 tantangan utama, yakni pertama, keterbatasan ruang yang menyebabkan perpindahan perpustakaan. Yang kedua yaitu lingkungan belajar yang baik namun kurangnya prioritas pada fasilitas literasi. Yang ketiga yaitu komitmen sekolah untuk menciptakan budaya literasi melalui solusi kreatif seperti perpustakaan keliling dan pelatihan guru meskipun dengan sumber daya terbatas. Saran dari pembahasan 1, 2, dan 3 yakni perencanaan yang matang dengan memprioritaskan ruang baca yang lebih strategis serta pengoptimalan sistem membaca pagi dibuat 10-15 menit dengan membaca buku cerita 1 judul dan dibaca gantian lebih kondusif dan efektif. Jadi lebih bisa mendorong minat baca peserta didik serta kita sebagai pendidik bisa tahu siapa yang belum lancar dalam membaca. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami dan bye-bye.